Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai perulangan. Nah, apa itu perulangan dan bagaimana demonstrasinya serta pengaplikasiannya pada pemrograman C++? Simak video ini selengkapnya ya. Apa itu perulangan? Perulangan adalah proses menjalankan satu atau lebih pernyataan secara berulang berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan digunakan untuk mengurangi duplikasi kode dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Pentingnya perulangan dalam pemrograman. Yang pertama, mengurangi penulisan kode yang sama berulang kali, mengotomatisasikan proses yang berulang, serta meningkatkan efisiensi dan keterbacaan kode. Perulangan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada counted loop, yang merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Yang kedua ada yang namanya uncounted loop, yang merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Jenis perulangan dalam C++. Perulangan yang termasuk dalam counted loop adalah perulangan for. Sedangkan perulangan yang termasuk dalam uncounted loop yaitu perulangan while dan perulangan do while. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kali ini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana pengaplikasian perulangan dalam pemrograman C++. Nah, yang pertama itu ada perulangan for. Nah, untuk sintak dasarnya yaitu seperti ini. Yang pertama for, kemudian dalam kurung terdapat inisialisasi, kemudian kondisi dan iterasi. Nah, blok ini merupakan blok kode yang akan diulang. Nah, selanjutnya contoh programnya seperti ini ya. Jangan lupa kita tambahkan using namespace std. Selanjutnya, ketikkan sintak dasar perulangannya, yaitu for dalam kurung, inisialisasikan atau tambahkan variabel integer 1 sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 10, titik koma, i++. Kemudian kita buat outputnya, atau dengan mengetikkan cout, perulangan ke. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita run ya, untuk melihat hasil atau output dari program yang telah kita buat. Oh ya, sebelum itu, i sama dengan 0, yaitu inisialisasi variabel i dengan nilai 0. Kemudian i kurang dari 10 itu artinya kondisi perulangan. Perulangan akan terus berlanjut selama i kurang dari 10. Kemudian untuk i++ itu artinya increment, nilai i akan ditambah 1 setiap kali iterasi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat contoh program dengan menggunakan perulangan while. Nah, sama seperti tadi, kita tambahkan using namespace std dengan format yang sama. Kemudian kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu dengan int i sama dengan 0,
Kemudian kita deklarasikan perulangannya dengan while dalam kurung i kurang dari 10 kemudian kita langsung buat outputnya dengan mengetikkan cout perulangan ke. Jadi nanti outputnya akan sama seperti for yang sudah kita buat sebelumnya, hanya saja letak kondisinya yang berbeda. Kalau for itu kondisi inisialisasi dan iterasinya sejajar. Kalau while tentu berbeda ya dengan for. Nah, setelah di-run hasilnya akan sama seperti ini, seperti output yang telah kita buat pada pemrograman perulangan for. Nah, selanjutnya yaitu perulangan do while. Nah, untuk sintak dasarnya seperti ini. Do. Nah, sebelumnya untuk do while itu mirip dengan perulangan while, tetapi blok kode akan dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Sintak dasarnya seperti ini. Do, kemudian blok kode yang akan diulang itu, kemudian ketikkan while, kemudian di dalam kurung terdapat kondisi. Seperti ini. Nah, mari kita lihat untuk contoh programnya. Sama seperti tadi, mengetikkan using namespace, tambahkan using namespace std. Kemudian ketikkan do. Kita deklarasikan integernya terlebih dahulu atau variabelnya ini i sama dengan 0. Kemudian blok kode perulangannya do cout perulangan ke, kemudian tambahkan increment, setelah itu baru kondisi while-nya. Nah, sudah terlihat jelas bukan perbedaan tahap penulisan kode dari perulangan for, while, dan do while. Nah, ketika kita run, hasilnya akan sama seperti ini, namun penulisan atau runtutan tahapan pembuatan kodenya yang berbeda. Nah, dari paparan materi yang telah Ibu sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat serta pemahaman baru tentang materi perulangan dalam pemrograman C++ ya. Nah, video ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.